Halo semuanya, nama saya Muhammad Kidam dan di sini saya akan membahas tips berkomunikasi yang baik dengan pacar. Pasti kalian pacaran kan? Ataupun kalau nggak pacaran, ya udah simak aja videonya. Oke? Let's go. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah pengenalan komunikasi dalam hubungan romantis. Pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan pacaran, ini merupakan kunci utama untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Ini pastinya dapat membuat kita menjadi romantis, teman-teman. Dalam konteks pacaran, komunikasi yang efektif ini memungkinkan pasangan untuk saling memahami dengan lebih baik, sehingga mengurangi yang namanya konflik dan meningkatkan tingkat kepuasan dalam hubungan. Teman-teman sekalian, komunikasi yang baik juga membantu pasangan untuk menjalin kedekatan emosional yang lebih kuat, pastinya ya. Karena ini mampu mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan harapan secara jelas dan terbuka. Jadi ini yang namanya transparansi dalam pacaran, teman-teman. Jadi kita harus berkomunikasi yang baik karena itu sangat penting sekali untuk menciptakan hubungan yang romantis. Kemudian selanjutnya ada peran komunikasi dalam membangun kepercayaan dan kedekatan. Komunikasi yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan romantis. Dengan kita berkomunikasi secara terbuka dan jujur, pasangan dapat saling memahami lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Sehingga ini dapat memperkuat ikatan emosional di antara mereka. Komunikasi yang terbuka juga membantu kita mengatasi kesalahpahaman dan memperkuat rasa saling percaya yang merupakan elemen penting dalam hubungan yang sehat dan langgeng. Dengan demikian, komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan romantis yang kuat dan berkelanjutan. Yang kedua adalah pilar-pilar berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Nah, yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran adalah salah satu fondasi utama dari komunikasi yang baik dalam hubungan romantis. Penting untuk selalu jujur dalam berkomunikasi dengan pasangan. Karena kejujuran ini dapat membangun kepercayaan satu sama lain, teman-teman. Dengan kita menjadi jujur, pasangan ini akan merasa lebih nyaman, aman, dan tentram dalam hubungan mereka. Sehingga ini dapat memperkuat ikatan emosional mereka. Jadi mereka tidak akan banyak konflik dalam pacaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengertian. Salah satu pilar paling penting dalam komunikasi yang baik adalah pengertian. Kita belajar untuk mendengarkan dan memahami perasaan serta pikiran pasangan untuk menciptakan kedekatan emosional. Dengan memperhatikan dan menghargai perasaan satu sama lain, pasangan dapat saling mendukung dan memperkuat hubungan mereka sehingga tidak terjadinya konflik. Yang ketiga dari pilar komunikasi yang baik dalam hubungan romantis adalah kepedulian. Kepedulian terhadap kebutuhan dan perasaan pasangan adalah kunci dalam menjaga hubungan romantis yang sehat. Menunjukkan perhatian dan empati terhadap pasangan membuat mereka merasa dihargai dan dicintai dengan memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan satu sama lain. Pasangan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung untuk menjaga kenyamanan dan akan membuat mereka lebih aman. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tantangan dalam komunikasi dengan pasangan. Jadi teman-teman, di setiap kita punya pasangan pasti memiliki banyak tantangan. Perbedaan dalam gaya komunikasi dan bagaimana cara mengatasinya. Perbedaan dalam gaya komunikasi ini adalah tantangan umum dalam hubungan romantis. Misalnya, salah satu pasangan mungkin
lebih suka mengekspresikan perasaannya secara verbal, sementara yang lain mungkin lebih suka menunjukkan perasaannya melalui tindakan. Untuk mengatasi perbedaan ini, penting untuk mengembangkan pemahaman tentang gaya komunikasi masing-masing. Dan kita harus belajar untuk menghargai cara pasangan berkomunikasi. Jadi kita tidak harus mengikuti apa kata hati kita sendiri. Jadi kita harus mengerti juga tentang pasangan kita. Jangan egois, teman-teman. Karena komunikasi yang efektif ini melibatkan kemampuan untuk mengenali dan menyesuaikan gaya komunikasi agar sesuai dengan gaya pasangan. Oke, selanjutnya ada konflik dalam hubungan. Dan gimana sih cara ngatasinnya? Konflik adalah bagian alami dari setiap hubungan. Mustahil baginya kalau tidak ada konflik di dalam hubungan mereka. Dan cara pasangan berkomunikasi selama konflik dapat mempengaruhi kualitas hubungan mereka. Penting untuk kita dapat berkomunikasi dengan baik selama konflik, agar konflik ini tidak dapat merusak hubungan. Dan salah satu kunci untuk berkomunikasi selama konflik adalah dengan tetap tenang dan tidak kita membiarkan emosi kita ini mengambil alih diri kita. Kita harus mendengarkan empati dan mencoba untuk memahami sudut pandang pasangan, karena itu sangat penting. Selain penting, ini juga kita dapat menghindari menyalahkan atau mengkritik pasangan. Oke, yang keempat ada strategi komunikasi yang efektif dalam pacaran. Yang pastinya kalau kita pacaran harus mempunyai strategi-strategi khusus untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Oke, yang pertama ada mendengarkan aktif. Tips untuk menjadi pendengar yang baik nih, teman-teman. Mendengarkan aktif adalah kunci dalam menjaga hubungan pacaran yang sehat. Untuk menjadi pendengar yang baik, kita harus berikan perhatian penuh kepada pasangan saat dia berbicara. Kita harus menghindari distraksi seperti telepon ataupun televisi saat kita menonton. Dan tunjukkan bahwa kita ini peduli dengan pasangan kita, dengan seperti mengganggu ataupun memberikan respon verbal yang sesuai. Dan jangan lupa juga kita mengajukan pertanyaan kembali ataupun kita memperjelas dengan mendalami pembicaraan tersebut. Jadi kita harus mempunyai kuping yang tajam untuk mendengarkan pasangan kita, teman-teman. Jangan dibiarkan. Jangan kayak dari kanan keluar ke kiri. Itu sama aja omong kosong. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik, teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada mengungkapkan perasaan dengan jujur. Nah, bagaimana kita menyampaikan perasaan tanpa menyinggung? Penting untuk kita dapat menyampaikan perasaan dengan jujur dalam hubungan pacaran. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan sensitivitas agar tidak menyinggung pasangan. Kita harus gunakan ungkapan, saya merasa terlalu begini. Jadi kita ngomong dengan perasaan yang jujur tanpa menyalahkan pasangan. Hindari menggunakan kata-kata yang bersifat meremehkan. Dan kita harus selalu menggunakan nada bicara yang dengan begitu penuh hormat, teman-teman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dalam membuat strategi adalah kita harus memilih waktu yang tepat. Gimana sih kita memilih waktu yang tepat untuk berbicara? Maksudnya apa? Penting memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi tentang hal-hal penting. Memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi sangat penting sekali, teman-teman ya. Penting, ingat teman-teman, penting dalam hubungan pacaran. Kita harus menghindari yang namanya suasana hati sedang buruk, namun kita di situ tetap berbicara. Nah, di situ kita harus memilih waktu yang tepat. Jangan
saat kita sedang sedih, kita semisalnya ada keluarga kita yang meninggal, tapi saat itu juga kita ingin ngomong sesuatu yang penting. Nah, itu jangan, teman-teman. Kita harus memilih waktu yang tepat untuk memberi tahu hal penting tersebut. Kita harus mencairkan suasananya dulu atau menunggu di kemudian hari. Kita harus memastikan bahwa pesan itu diterima dengan baik dan dapat mencegah terjadinya konflik yang tidak perlu. Oke teman-teman, yang pastinya kita banyak sekali memiliki kunci-kunci untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Berkomunikasi yang baik dengan pasangan ini melibatkan beberapa kunci utama. Nah, yang pertama, teman-teman, penting kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, yang berarti memberikan perhatian sepenuhnya pada pasangan saat mereka berbicara tanpa terganggu oleh hal lain. Kemudian yang kedua, kita menyampaikan perasaan dengan jujur dan terbuka. Ini berarti berbicara dengan jujur tentang perasaan tanpa adanya sesuatu yang menghalangi, tanpa kita menyembunyikan sesuatu. Kita harus transparansi dengan pasangan kita, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah memiliki waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Seperti apa yang saya bahas tadi, kita ini harus menghindari membahas masalah saat suasana hati sedang buruk atau pasangan kita sedang sibuk. Kemudian yang keempat, ada menghargai perbedaan dalam gaya komunikasi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam berkomunikasi. Mungkin saya ngomongnya begini, dia ngomongnya begitu. Nah, kita udah tahu itu adalah perbedaan. Jadi kita harus menghargai yang namanya berkomunikasi. Dan kita harus mengakomodasi gaya komunikasi pasangan. Kemudian yang kelima, kita harus berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh bersama-sama. Karena komunikasi yang baik ini membutuhkan latihan dan kesadaran diri yang terus-menerus. Jadi penting untuk berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi dalam hubungan. Jadi, saya mengajak Anda yang menonton video ini untuk berkomitmen terus meningkatkan kualitas komunikasi dalam hubungan. Hubungan yang sehat membutuhkan komunikasi yang baik, dan komunikasi yang baik membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Dan penting untuk kita untuk terus berkomitmen dengan belajar dan tumbuh bersama dalam hal komunikasi. Ini berarti bisa membaca buku ataupun artikel tentang komunikasi yang efektif. Ataupun kita juga mengikuti kursus, seminar, bahkan berkonsultasi dengan seorang terapis, psikologis, dan lain-lain. Dengan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi, pasangan dapat membangun hubungan yang lebih kuat, lebih intim, teman-teman, lebih dalam. Karena ini dapat memuaskan kita secara emosional. Mungkin itu saja, karena membahas pacaran itu sangat sulit, teman-teman. Banyak konflik terjadi, tapi seperti apa yang saya bilang tadi, hilangkan konflik tersebut. Kita harus tetap tenang menghadapi hal tersebut. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. See you next time. Bye-bye.